kalian sudah tahu tentang dari perubahan cuaca yang sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk perubahan cuaca itu ada berapa dong? Ada? Cuaca itu dibedakan menjadi beberapa dan itu pun juga ada simbol-simbolnya. Contohnya ada simbol tentang matahari. Berarti menandakan apa itu? Apa? Ya, panas. Kalau ada matahari dan berawan. Kalau matahari terus di bawahnya ada garis-garisnya gitu, hujan itu ada awannya juga. Apa? Contohnya kayak gini. Contohnya cuaca yang dapat membedakan. Apa sih? Nggak ada, di Indonesia nggak ada salju. Nah, maka dari itu, mari kita pelajari satu persatu untuk melanjutkan materi yang kemarin. Untuk dari perubahan cuaca, itu cuaca dibedakan menjadi 5 di Indonesia itu. Yang pertama adalah cerah. Yang mana itu? Cerah. Nah, untuk cerah itu simbolnya adalah matahari saja. Kayak gitu. Itu adalah lambang dari cuaca cerah. Diingat-ingat nanti biasanya itu akan muncul di ulangan semester. Itu sudah pasti itu. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah cerah berawan. Cerah berawan. Cerah berawan. Lambangnya adalah seperti ini. Cerah dan awan. Kalau berawan saja berawan. Terus ada lagi namanya hujan. Seperti hujan. Ada lagi bedanya sama berawan. Berawan itu tidak ada tekniknya. Ada lagi seperti ini. Kalian sudah pernah mengalami semuanya? Kalau misalkan cuaca cerah, aktivitas apa yang kalian lakukan? Main olahraga, main bola, lagi. Pipitan, oke. Terus, untuk keadaan lingkungannya, ciri-cirinya bagaimana? Kalau cuacanya cerah,
pada waktu seperti ini itu jarang sekali terjadi hujan, kecuali itu hujan hujan panas itu. Tahu kan hujan panas itu? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah seperti ini. Cara berawan, aktivitas yang dilakukan apa saja kira-kira? Apa aktivitas yang dilakukan setelah berawan? Ya, sama saja anak-anak itu bisa tetap bermain. Kurang lebihnya sama, tetapi untuk contoh pakaian yang digunakan untuk cuaca cerah berawan, kalau berawan kira-kira apa? Jaket. Masuk jaket, kaos bisa, kemeja itu juga bisa. Yang terpenting itu tidak pakaian-pakaian yang tebal, pakaian yang terbuat dari wol atau kain yang tebal, seperti itu juga. Tuh. Nah, untuk hujan sekarang, hujan aktivitas apa yang bisa kalian lakukan? Kalau cuacanya itu sedang hujan, itu kan dominan ke bagian cuaca atau hawa nih itu adem. Maka itu enaknya itu makan makanan atau minum-minuman yang hangat. Lalu untuk pakaiannya juga itu bisa memakai pakaian yang tebal. Nah, lalu untuk jadi hujan petir seperti ini, apakah diperbolehkan untuk bermain handphone? Bermain laptop, komputer? Sebab apa? Siapa yang tahu? Apa? Ataupun bermain handphone, laptop seperti itu. Karena handphone apa lu? Nah, ini 14. Nah, dikarenakan jika misalkan kalian itu bermain handphone, laptop, komputer, itu nanti biasanya akan tersambung ke jaringan internet atau wifi. Nah, untuk tower wifi ataupun tower internet itu kan paling tinggi di daerah sekitarnya. Nah, apabila itu lebih tinggi dari di sekitarnya, maka akan beresiko lebih banyak itu tersambar petir. Jika tower itu tersambar petir, maka otomatis nanti juga bisa ke dampaknya ke penggunanya juga. Apa saya kira? Rumahnya tingkat, itu juga sama saja. Pokoknya nah, biasanya untuk dari tower itu ada namanya penangkal petir.
Apa? Iya. Maka dari itu tol-tol itu dipasangi dari penangkal petir. Untuk wujud dari penangkal petir, nanti kalian bisa lihat di sekeliling rumah kalian. Nanti jika misalkan ada benda yang kurang lebihnya saya gambarkan nanti, itu nanti namanya adalah penangkal petir. Contohnya ini adalah tolnya. Pak Gunung. Turun. Pak Guru. Semalam itu kan ngaji hujan loh Pak. Apa ya ngomong kurang? Ini Paris. Sore. Terus aku jadi Paris. Paris semua. Benar. Paris. Nah, kalau ini tolnya seperti itu. Nanti jika di samping apa namanya itu tol itu ada wujudnya seperti ini. Ini ada benda. Itu dipasang seperti ini. Yang warna merah itu Pak. Ini adalah indikator warnanya merah. Bukan yang warnanya merah, wujudnya itu agak bundar, terus seperti tabung. Nah, ujinya itu tabung. Ujinya itu tabung. Nah, nanti dipasang di sebelah seperti ini, tetapi itu tidak nantinya itu akan ada aliran sendiri yang langsung ke tanah. Karena apa? Karena listrik ataupun dari petir itu sendiri nanti itu menyambarnya, daripada menyambar ke sini atau tanpa perantara, itu biasanya akan menyambar ke daerah seperti ini yang ada takarannya benda padat. Karena kalau udara kan benda gas. Kalau tahu seperti ini penangkal petir itu kan adalah benda padat. Nah, jadi petir ataupun listrik itu penghantarnya lebih cepat benda padat daripada benda gas. Gitu. Jadi si petir itu nanti menyambarnya itu tidak ke sini. Tidak akan ke sini, tapi akan ke sini. Seperti itu. Tidak, karena kan sudah ada penangkal petir seperti ini nantinya. Seperti itu. Termasuk menilai siapa? Nah, di atas diri itu pun juga ada biasanya lehan. Jadi tidak hanya 2 3 yang dipasang. Biasanya itu seperti di sini ataupun di sini seperti itu nantinya. Enggak satu Pak. Enggak. Pak, biasanya di kayak di gunung-gunung seperti ya. Iya, benar. Pak. Tergantung nanti. Tergantung. Jadi nanti apabila ini tower itu semuanya ada di sini. Nah, semuanya di sini. Ini sama ini kan lebih tinggi yang ini. Jadi rumah dan tower ini resiko terkena sambaran petir itu lebih banyak si tower daripada si rumah. Karena rumahnya itu lebih pendek daripada si tower. Semakin tinggi, semakin banyak resiko terkena. Kalimantan. Nah, itu pun juga
sudah didesain ataupun dibangun itu paling tinggi di daerah sekitar itu. Karena apa? Karena si tower ini tugasnya adalah memperluas jaringan seperti itu. Ya, contohnya kalau tower tingginya segini, daripada towernya tingginya hanya cuma segini. Ya, kita contohnya saja. Kalau seperti ini bisa sampai segini bagusnya. Kalau segini cuma segini. Ya kan? Nah, jangkanya itu ruang itu dari tower itu lebih lebih jauh daripada tower yang itu adalah pembangkit listrik tenaga petir, sorry maaf. Itu tenaga petir. Itu kayak besi gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk dampak-dampak perubahan cuaca. Untuk dampak perubahan cuaca bagi kesehatan kalian, itu misalkan saja hari ini itu cuacanya panas sekali. Terus sorenya hujan lebat. Apakah kalian seperti itu terdampak untuk kesehatan? Bagaimana? Nah, kalau hal seperti itu tergantung dari tubuh kalian. Misalkan ada tubuh kalian kuat, itu tidak akan terserang penyakit. Tapi jika tubuh kalian itu kondisinya tidak fit, tidak kuat seperti itu akan mudah terserang penyakit. Khususnya adalah demam, mimisan, flu itu juga bisa. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu untuk penyakit. Penyakit itu yang pertama dampaknya adalah flu. Flu itu kondisi tubuhnya bagaimana? Sudah pernah mengalami? Kondisi tubuhnya bagaimana? Itu salah satu dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim. Makanya panas-panas jangan minum es, jangan terlalu banyak. Nanti bisa menyebabkan flu. Juga kan? Yang kedua adalah mimisan. Siapa yang belum pernah mimisan? Belum pernah sama sekali? Enggak. Untuk mimisan itu adalah sebenarnya itu adalah darah kotor yang keluar. Misalkan kalian pusing sampai mimisan. Misalkan kalian pusing itu sampai mimisan. Capean. Kalau hal seperti itu kalian nanti setelah mimisan itu badannya akan terasa lebih baik, lebih enak. Untuk kalian, saya tanya terlebih dahulu untuk menjaga tips agar terhindar dari penyakit seperti itu apa? Nah, makan dan makanan minuman yang teratur, apalagi? Nah, bisa apa? Boleh apa? Ya,
agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh. Seperti itu. Menjaga kebugaran tubuh. Selain itu apa? Menjaga pola makan juga bisa. Menjaga kesehatan juga bisa agar tetap fit. Istirahat yang itu adalah tips-tips untuk menjaga kebugaran. Seperti itu. Nah, ya, mimisan itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Namun ada faktor karena demam, itu juga bisa. Kalian coba deh tanya di sekitar orang-orang yang pernah mengalami mimisan di sekitar kalian. Nanti kalian bisa tanya untuk mimisan itu sebelumnya rasanya bagaimana, lalu setelah mimisan itu rasanya bagaimana. Gak sakit kan? Kayak seperti cuma air mengalir di sini itu kan, dan ya kan? Nah itu setelah itu keluar itu biasanya badan akan terasa lebih enak. Karena apa? Itu merupakan darah kotor. Pernah mimisan, Pak? Apa? Keluar darah, keluarnya ilmus. Ya ada sendiri itu. Itu namanya mama saya. Pak, sekarang kita lanjut ke perubahan cuaca, pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, judul yang benar. Agak maju. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Jika semisalkan kalian petani, cuaca berpengaruh apa enggak? Pengaruh enggak? Pengaruh. Pengaruhnya apa? Apa? Contohnya pengaruh cuaca terhadap pekerjaan apa? Kecuali Sirehat tadi jika cuaca sedang ekstrim, petir, itu berpengaruh kepada nelayan. Ada lagi nggak? Jika cuaca pesawat berpengaruh ke petani. Bisa. Pesawat tidak tahu. Ya, bisa kepada tukang laundry, sudah bisa. Nah, untuk pengaruh cuaca terhadap pekerjaan itu sangat banyak sekali. Jika semisalkan cuaca sedang badai atau berpetir, itu si nelayan tidak bisa pergi ke laut, tidak bisa nelayan. Iya, nah seperti itu. Mati itu tuh bisa juga kan obatnya kan pasang Ya. sama laundry. Lalu untuk pengaruh cuacanya itu terhadap mata pencarian pekerjaan. Terus ada lagi terhadap pakaian yang digunakan. Pengaruh cuaca terhadap pakaian yang digunakan contohnya apa?
Untuk perubahan cuaca itu sangat mempengaruhi di tempatnya juga, atau mempengaruhi tempat itu mempengaruhi cuaca. Contohnya saja di daerah pegunungan jam 6 pagi dingin. Jika di pesisir pantai panas. Nah, maka dari hal tersebut itu pun juga mempengaruhi apa saja? Pakaian, kegiatan juga bisa. Apalagi pekerjaan juga bisa. Bermain. Nah, dari segi pakaian terlebih dahulu. Pakaian, jika di gunung jam 6 pagi, pakaiannya apa? Minggu lalu. Kalau di pantai, ada lagi tentang pekerjaan. Untuk tentang pekerjaan di lautan itu namanya mencari ikan. Mencari ikan di lautan, tidak di pegunungan ya. Mencari manusia. Kalau pekerjaan di pegunungan apa? Pekerjaan di pegunungan yang cuacanya dingin apa? Kalian pernah ke Tawangmangu? Itu merupakan di lereng Lawu. Mayoritas untuk pekerjaannya apa? Di Tawangmangu. Sarana juga masuk di lereng pegunungan Lawu. Maka dari itu untuk pekerjaannya adalah apa? Menanam sayuran. Nah, ya. Di sana yang sudah pernah ke Sarangan itu pastinya di sana sangat banyak sekali sayur-sayuran, bener kan? Ataupun di lautan, itu kalau di lautan adalah hasil pekerjaannya apa? Kan nelayan. Kalau di pegunungan pekerjaannya apa? Sayuran, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian hidup di pantai, di laut, terus menanam sayuran, nanti bisa tumbuh nggak? Nah, benar sekali. Itu tempat juga cuaca juga mempengaruhi di pekerjaan. Pernah mendengar nggak apa itu global warming? Global warming. Global warming itu adalah
apa? Perubahan cuaca yang tidak menentu dikarenakan atmosfer mengalami sebuah perubahan tidak wajar. Itu. Contoh dari global warming itu suhunya yang ekstrim. Suhu ekstrim itu maksudnya apa? Perubahan suhu yang ekstrim. Apa? Perubahan cuaca yang sangat cepat. Nah, boleh. Jadi untuk perubahan ekstrim itu maksudnya adalah semisalkan pagi hari itu sangat dingin sekali. Lebih dingin. Siangnya itu sangat panas sekali. Nah, di antara pagi dan siang itu perubahannya terlalu cepat perubahan suhunya. Itu nanti bisa menimbulkan banyak sekali penyakit seperti tadi. Flu, demam, seperti itu. Dibongkok sampai nangis. Lalu untuk dampak-dampak global warming nanti kalian bisa dipelajari terlebih dahulu. Untuk materi hari ini apakah ada yang ditanyakan?